Dirimu kalau mau nimbrung Nggak aja mungkin. ya. Kalau mau nimbrung ngomong masuk aja. Nggak mungkin 90% dari Bitcoin. Hah? Ngebahas tentang Ustadz Khalid Basalamah dan ngebahas Felix Xiao dan Abu Janda. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan jadi episode yang sangat brutal. Ini bisa dibilang klarifikasi terhadap keramaian yang terjadi di sosial media. Mungkin Pak Guru Gembul tidak tahu apa keramaiannya, tapi kita akan jelaskan nanti keramaian seperti apa. Kita langsung ini Pak Guru ke tema yang ramai 2 hari ini di DM. Ada sebuah video lama dari Guru Gembul ceramah di salah satu platform. Videonya dipotong, ditempelkan dengan kejadian di mana Ustadz Khalid dipanggil KPK. Tapi videonya seperti ini Pak Guru. Demi Allah, ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka sama suka, udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Oh, itu tadi dikaitkan dengan ya, ini kan Ustadz Basalamah yang kasusnya sekarang diperiksa KPK. Ini kan KPK. Ceramahnya mungkin sejam. Ya seperti biasalah setiap orang yang videonya viral tuh pasti sepotong. Banyak sekali dari dalam tanda kutip ya, fans saya. Hati-hati Pak Guru, videonya dipotong-potong, kasih timestamp. Timestamp. Nah, kasih yang kayak gitu. Saya tuh ngotot nggak mau, karena apa? Percuma. Itu kan ada timestampnya kan? Iya. Tetap dipotong aja dan tetap viral aja. Jadi sebenarnya nggak ngaruh mau dipasangin itu atau enggak juga, karena ya masyarakat kita itu fokusnya adalah video pendek, informasi instan, praktis, dan ya bisa diakses dengan sangat mudah sambil rebahan, begitu saja. Nah, jadi hal yang pertama yang ingin diklarifikasi di sini, yang pertama itu video lama. Video itu mungkin diambil tahun 2023 atau 2024, dugaan saya mah gitu ya. Pokoknya itu udah lama. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus Ustadz Basalamah yang sekarang dipanggil oleh KPK, oleh penyidik KPK. Itu nggak ada sangkut pautnya. Kejadiannya di zaman dulu. Tapi apakah kejadian itu meramalkan sesuatu yang di masa depan? Ya, itu urusan yang lain. Kita nunggu yang ingkrahnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, saya tuh tidak pernah berani menyebutkan nama tokoh yang belum ingkrah di pengadilan. Jadi saya tuh kalau misalkan sudah ada kejadian, ya saya berani menyebut bahwa namanya adalah misalkan ya Pak Jokowi. Nah, saya berani kalau sudah ada pengadilan yang menyebut itu. Itu udah absolut lah, udah pasti. Absolut. Karena udah Guru Gembul selalu nyebut nama, itu pasti. Iya. Nah, atau saya menyebut sesuai apa yang disampaikan oleh media. Terduga. Nah, saya sebut terduganya seperti itu. Jadi ya saya sebut itu. Nah, jadi kalau misalkan saya menuding ada seorang ustadz yang melakukan korupsi, saya gak akan sebut namanya sampai kapanpun sebelum dia terbukti benar-benar. Begitu. Itu masalah kedua yang kemudian ingin saya klarifikasi. Kemudian yang ketiga, saya juga lihat itu, bahkan ada video YouTube-nya, jadi udah pindah ke YouTube, bahwa Guru Gembul memfitnah Ustadz Basalamah. Betul, di YouTube udah ada reaction-nya, di TikTok apalagi banyak sekali Pak Guru video itu terus di reaction. Iya, udah jadi bola liar gitu. Jadi sebenarnya saya nggak menuding nama orang. Jadi video itu atau dalam tanda kutip ceramah itu konteksnya adalah saya ingin memisahkan antara aib dengan dosa sosial. Karena orang-orang Islam tuh banyak yang melakukan dosa sosial, tapi
ketika misalkan mau dibocorkan, jangan itu mah aib. Ada korupsi, jangan itu mah aib. Nah, yang ingin saya tekankan, dosa sosial dengan dosa pribadi itu adalah dua hal yang berbeda. Minggu lalu deh kita tayangin video tentang pertanyaan itu dari Saweria, terus jawabannya sama, jadi bedakan aib. Iya, dan itu sering saya kemukakan karena masyarakat Indonesia tuh menggunakan agama untuk menutup kebejadannya gitu. Jadi, misal ya, di pesantren ada pembulian. Terus tidak dipublikasikan, bahkan siap bayar wartawan, menyogok wartawan untuk tidak dipublikasikan. Itu umum terjadi. Kenapa begitu? Udah ini mah aib, jangan dibocorkan ke orang. Padahal itu tuh dosa sosial. Dosa sosial itu adalah dosa yang akan selesai kalau ada saling memaafkan di antara mereka. Jadi harus diusut tuntas. Kalau misalkan baraya korupsi, itu tuh bukan aib. Jadi bongkar aja sebongkar-bongkarnya. Karena ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau dosa yang tidak ada pihak yang dirugikan, dirimu makan babi, gak bilang-bilang sama orang, kan gak ada yang dirugikan. Cuman dirimu aja yang dirugikan gitu kan. Karena kena cacing pita jadi jelek mukanya, misalkan kayak gitu. Ya itu mah udah aja skip, gak usah bilang-bilang sama orang lain. Dirimu puasa, terus batal gitu ya. Malah ngawinin kambing. Nah itu gak usah bilang-bilang. Nah itu dosa pribadi. Nah beda sama kalau korupsi. Nah jadi konteksnya itu ada di situ. Gitu. Nah, bagaimana dengan Ustadz Basalamahnya? Apakah saya di situ mengarah pada beliau? Mengarah pada beliau. Apakah beliau emang istrinya 4? Karena kan statementnya adalah uangnya dikasih ke istri keempatnya. Iya, itu silahkan nanti tunggu saja hasil pengadilannya. Saya mah gak pernah sebut eksplisit. Karena yang saya sebut itu adalah fenomena masyarakatnya yang suka jual-jualan agama. Jadi yang ditekankan itu. Jadi kita tuh fokus tuh selalu ke orang gitu. Bukan ke gagasan, bukan ke ide, tapi ke orang. Misalkan gini lah ya. Kalau misalkan ada Ustadz Basalamah dituding korupsi misalkan. Apa yang terjadi? Masyarakat bukan lihat data, masyarakat bukan lihat fakta. Tapi lihat, wah mustahil Ustadz Basalamah karena dia gini-gini. Karena dia adalah Ustadz Basalamah. Sama seperti ketika yang terjadi adalah pemboman dilakukan Israel terhadap Palestina, misalkan ya gitu, kita garis bawahi Israel pelakunya. Ketika ada pemboman yang dilakukan Muslim kepada non-Muslim, karena dia Muslim seiman, udah nggak usah dibahas itu mah. Jadi faktanya sama, kasusnya sama, tapi tergantung pada pihaknya. Kalau pihaknya itu sesuai dengan selera kita langsung terima. Ketika tidak sesuai dengan selera kita tolak. Kasus misalkan, Israel mengatakan bahwa perang melawan Iran 12 hari kemarin itu korban jiwanya adalah 25 orang. Itu nggak ada yang percaya orang-orang Indonesia. Karena apa? Itu kan sumbernya dari Israel. Tapi kalau misalkan ada gedung runtuh dibom sama orang Iran, itu sumbernya tetap dari Israel, langsung dipercaya. Sama-sama dari Israel, tapi kita pilih-pilih informasi. Nah ini nggak bisa seperti itu, termasuk kasus Ustadz Basalamah. Kalau misalkan ada kasus korupsi, mau dia benar atau enggak diterima oleh KPK, misalkan sudah ingkrah oleh pengadilan, itu langsung kita setujui. Tapi kalau misalkan orang-orang tertentu langsung kita tidak setujui. Nah ini yang bermasalah Baraya. Jadi kita tuh nggak boleh seperti itu. Jadi Pak Guru Gembul benar-benar memfitnah Ustadz Basalamah? Enggak, enggak. Kasus video saya yang ngomong itu tahun 2023 atau 2024 saya lupa. Dan itu khusus untuk kasus tahun 2017. Dan kasus 2017 itu oleh jamaahnya sudah diketahui bersama gitu ya. Apa nih kasus 2017 Pak Guru? Kasus 2017 itu ada seorang ustadz yang dia itu tidak memisahkan dana yayasan dengan dana pribadinya. Sehingga kalau misalkan ada akad, Pak saya nyumbang ke yayasan ini 12 miliar, dia bisa aja langsung bagi 2 untuk dirinya sendiri dan setengahnya untuk yayasan, bisa aja seperti itu. Nah karena ada yang seperti itu oleh jamaahnya, ustadz yang dimaksud itu sudah dipecat. Tidak boleh lagi ceramah di lingkungannya, tapi boleh di tempat yang luar. Siapa itu? Saya gak berani sebut. Karena apa? Karena saya bukan pengadilan. Biar nanti dalam waktu dekat mungkin pengadilan yang akan membuktikannya. Nah ini yang banyak dikomentari juga Pak Guru di kolom komentar. Pada saat ceramah ini, jadi Guru Gembul ini ceramah atau gibah? Nah itu dia masalahnya. Sekali lagi ya, kalau misalkan saya ngomongin masalah-masalah dosa sosial itu gak ada gibah di situ. Wartawan nyebut misalkan ya, wartawan nyebut bahwa Aguan kena kasus korupsi.
itu bukan gibah. Bukan ngegibahin aguan, Bukan ngegibahin aguan, karena itu adalah kasus sosial. Woi, please lah, ini kaum muslimin tuh gini-gini amat, standar ganda banget gitu. Dan kalau misalkan aguan yang dibahas, gak pernah ada, wah ini Pak Guru gibahin. Pak Guru gibahin aguan nih, ya gak gitu. Ya ampun, kenapa ya? Dosa sosial, ada pencurian, pembunuhan. Kalau saya ngomongin soal pembunuhan yang dilakukan misalkan oleh Idi Amin terhadap lawan-lawan politiknya, itu bukan gibah. Karena ini adalah menyangkut masalah delik pidana yang berhubungan dengan urusan-urusan sosial. Kalau misalkan saya gini nih, misal ini mah ya, ternyata Pak Prabowo Subianto itu, dia pernah selingkuh dengan kucing. Nah kalau itu gibah. Gitu. Kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Karena apa? Karena itu urusan pribadinya beliau. Makanya saya sering sebut, masalah Fufu Fafa, saya gak pernah ngurusin. FPI yang ngurusin itu. Saya emang gak ngurusin. Karena apa? Karena itu adalah dosa, kalau benar ya, itu adalah dosa Pak Gibran dengan Pak Prabowo. Jadi biarkan mereka yang menyelesaikannya. Kalau misalkan Pak Prabowo udah baik-baik saja, ya udah selesai. Ngapain juga kita ikutan? Nah, FPI kemarin ikutan. Nah, itu yang gibah tuh yang gitu. Sedangkan masalah-masalah yang lebih besar itu enggak. Nah, pertanyaan saya berikutnya itu adalah, kenapa kalau misalkan menyangkut masalah ustadz, orang-orang tuh skeptisnya hilang gitu. Nah, ini kan pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan korupsi yang melibatkan Jokowi, langsung setuju semuanya. Korupsi yang melibatkan ini langsung setuju. Karena apa? Karena kita melihat itu pada keberpihakan, bukan pada fakta. Coba sekarang saya tanya kepada Baraya semua, ketika Baraya misalkan ngebahas masalah konflik Israel-Palestina, Baraya berpihak nggak? Kalau misalkan Baraya sudah berpihak pada salah satu sisi, salah satu kubu, maka kemungkinan akan sangat sulit Baraya untuk membuktikan fakta. Karena apa? Ya karena sudah berpihak. Selama sudah berpihak, ya sudah gitu. Lah, berarti yang berpihak tidak bisa mengetahui kebenaran. Ya tidak bisa, sulit. Kecuali orang itu mengambil dua pihak sekaligus dikonfrontir. Gitu. Misalkan saya mengkritik polisi, ya saya datengin polisinya. Saya mengkritik pemuda Pancasila, ya saya datengin orangnya. Untuk apa? Untuk misalkan menemukan data. Karena apa? Sejak awal saya tuh relatif memiliki kecenderungan keberpihakan. Karena saya takut terhindar dari fakta, karena saya ada keberpihakan, ya udah saya datengin langsung orangnya untuk konfirmasi dan klarifikasi. Begitu. Jadi ini bukan urusan gibah, bukan urusan apa. Dosa sosial itu wajib disampaikan. Masa kalau misalkan ada pejabat korupsi, udah nggak usah dibilang-bilang. Aneh itu, netizen Indonesia tuh susah sekali. Bagus Pak, nanti datangin Habib Rizik Pak. Saya mah udah berkali-kali menghubungi beliau lewat berbagai jalur, susah. Iya, jadi Baraya gini ya, kalau misalkan saya tidak bertemu dengan seseorang yang saya kritik, itu bukan gara-gara saya nggak mau. Tapi kemungkinan mereka yang nolak. Karena saya tuh datengin insya Allah Baraya, kalau misalkan, bahkan ketika saya dirujak pun kan karena saya datang gitu. Iya, saya datang kan. Sama ini juga Pak Guru ada yang berkomentar juga nih di video tersebut. Kalau Ustadz tahu sedetail itu, kenapa bukan Ustadz aja yang melaporkan? Jadi kenapa nggak Guru Gembul aja yang melaporkan? Oh, jadi gini nih, oke? Saya memberikan penjelasan. Kalau saya ngomong, itu bukan berdasarkan prasangka. Kalau saya ngomong ya, sumber saya itu pertama KPK, yang sekarang memang sedang menyelidiki. Jadi, itu valid ya. Jadi kalau saya ngajuin tuduhan, itu ada 3 saksi dalam hal ini. Pertama, dari pihak KPK. Baraya tahu berapa kali saya berkolaborasi dengan KPK? Ya, karena saya berteman dengan orang-orang di sana. Dan memiliki akses terhadap informasi-informasi yang juga mereka punya. Itu yang pertama. Kemudian, sumber saya terkait dengan Ustadz misterius yang tadi itu. Yang beristri 4. Iya, yang beristri 4 itu berasal dari jamaahnya, bahkan manajernya langsung. Atau timnya langsung yang mengundurkan diri pada sekitaran tahun 2018-2019-an. Ibarat saya kerja sama Pak Guru, pas udah selesai kerja saya lempar semua. Nah, itu busuknya. informasinya itu berasal dari situ. Dan kenapa itu saya sebut ulama sunnah misalkan? Karena teman saya tuh adalah kajiannya di ulama sunnah itu. Di situ. Jadi saya dapat informasinya tuh dalam tanda kutip A1. Begitu. Jadi dari KPK iya, dari mantan manajer atau mantan timnya iya, kemudian dari satu jamaah besar
jamaah besar yang namanya suka jamaah sunnah atau yang segala rupa itu beberapa orang diantaranya termasuk ustadz-ustadznya itu mewartakannya kepada saya begitu. Jadi saya menyebut begitu. Jadi datanya valid. Tapi kenapa saya tidak sebut namanya? Karena saya tidak memiliki otoritas kecuali sudah ada keputusan pengadilan gitu. Dan Pak Guru, di antara saya scroll komentar ya, di antara 2 juta penonton lebih yang komentarnya positif itu hanya beberapa orang. Salah satunya udah nggak kaget sama Konohama satu. Yang kedua, betul sekali kejahatan ditutup dengan nama aib. Tapi sekali lagi harus ditekankan bahwa itu video lama dan studi kasusnya dari kasus 2017. Ya, itu kasus 2017, bukan kasus yang sekarang. Dan saya ngomongnya kemarin. Saya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, bukan menceritakan tentang hal yang akan terjadi nanti begitu. Kalau mungkin nanti terbukti ya silahkan gitu ya. Kalau misalkan belum terbukti ya juga ya silahkan gitu. Tapi yang saya ceritakan itu adalah kasus tahun 2017. Tinggal nunggu collab aja Pak ya? Ya, hayu. Ustadz Khalid? Ustadz Khalid Basalamah ada. Waktu itu sempat ngundang untuk acara. Iya, Ustadz Khalid itu sempat ngundang saya dalam acara camping apa itu? Iya, pokoknya pasangan-pasangan bareng lah berkumpul bersama. Iya. Gitu. Cuma waktu itu bentrok jadwalnya. Iya, begitu. Oke, mungkin seperti itu Pak Guru, karena teman-teman Pak Guru juga ada yang nge-DM, nge-WhatsApp Iya, nomor Pak Heri admin. Pras gitu ya. Tapi semoga cukup ini bisa dibilang klarifikasi nggak sih yang video kayak gini tuh Pak Guru? Tidak juga. Iya, nggak tahu. Tapi intinya mah klarifikasi bahwa perkataan saya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Ustadz Khalid Basalamah yang dipanggil KPK kemarin, begitu. Oke. Seperti itu aja Pak Guru untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.